Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kondisi hal apapun yang mengakibatkan kita rugi, untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Baik, salam sejahtera saya ucapkan dan bersyukur kita masih bertemu kembali di pertemuan ke-14 atau penghujung materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya anggap ini pertemuan mata kuliah yang terakhir karena minggu depan teman-teman nanti akan menghadapi pra ujian yang tentunya bisa dikatakan kategori untuk menyimpulkan materi-materi atau mata kuliah yang sudah saya terangkan di YouTube channel saya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita agak santai aja karena saya sengaja menampilkan video shoot saya biar nanti ada kesimpulan yang sangat mendasar dan kesimpulan sangat detail insya Allah yang akan saya sampaikan walaupun sedikit dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jadi begini, pertemuan kali ini kita bahas tentang topik, kemudian kerangka dan tema atau pembahasan yang inti dalam membuat suatu karya ilmiah. Jadi perlu teman-teman ketahui, bahasa Indonesia itu bisa dibilang bahasa yang memang pemersatu bangsa. Karena dalam bahasa Indonesia terdapat lingual atau bahasa yang memang orang sudah pasti tahu logat serta attitude dalam menyampaikan bahasa itu sendiri. Kalau masalah kaidah dia berbahasa baku atau tidak itu terserah, karena tidak usah kita pungkiri bahwa Indonesia terdapat ratusan bahkan ribuan adat istiadat maupun budaya. Itu yang mempengaruhi bahasa Indonesia kenapa tidak selaras atau tidak mendasar pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia itu. Nah, terkadang laras bahasa itu perlu kita ketahui atau kita gaungkan karena memang di setiap hal individu itu pasti mempunyai kaidah penyampaian bahasa masing-masing. Itulah kenapa kemarin mungkin di pertemuan keberapa itu kita bahas tentang laras bahasa. Bagaimanapun kita harus tahu kaidah bahasa yang mempengaruhi laras bahasa seperti apa, dan memang perlu kita ketahui dalam bahasa Indonesia terdapat sensitivitas dalam mengatur berbagai pokok karya ilmiah yang ingin kita buat atau yang ingin kita abadikan dalam buku maupun pengetahuan kita. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke mata kuliah materi kali ini. Yang perlu saya garis bawahi, kali ini kita membahas tentang topik, tesis, dan kerangka karangan. Inti dari topik ini adalah, maupun pertemuan 14 ini, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu seluruh bangsa, baik lisan maupun tertulis, yang ditinjau dari segi rasa, karsa, dan cipta, serta pikir baik secara etis, estetis, dan logis. Jadi begini, jika kita memahami bahasa Indonesia secara etis, logis, maupun estetis, kita tahu bahwa nilai estetis dalam bahasa Indonesia itu dari keindahan cara penulis maupun penyampaian. Ketika estetis itu timbul, maka terjadilah hal-hal yang memang dibakukan dalam bahasa Indonesia. Baku ya, atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal dengan PUEBI. Dalam hal itu, etika maupun etis dalam penyampaian bahasa Indonesia perlu kita gaungkan untuk menulis secara baik dan benar. Etika seperti apa? Ketika kita mempelajari tentang kerangka, tentang berbagai kalimat, frasa, parafrasa, maupun konjungsi, dan lain sebagainya. Itu namanya etika. Dalam menulis bahasa Indonesia, perlu wajib kita tanamkan etika untuk menulis atau etika cara menulis sebuah karya ilmiah. Tanpa adanya etika, yakin bahwa penulisan kalian, teman-teman semua, tidak memenuhi standar karya ilmiah secara nasional maupun internasional itu.
Makanya di sini kenapa ada yang kadang orang sering bilang bahwa penting nggak sih bahasa Indonesia dipelajari? Penting banget. Kalau orang tidak mempelajari bahasa Indonesia secara baik dan benar, untuk kedepannya dalam hal penulis, dalam penanganan laporan pekerjaan, penanganan hal-hal yang lain, saya yakin mereka sesat dalam menggunakan penulisan. Jadi itu, kita tidak dalam ranah penting atau tidak pentingkan bahasa Indonesia. Yang tidak penting itu cara penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar dalam lingkungan sosial. Jadi kalau dalam menyapa orang, sosialisasi orang itu nggak penting saya kira untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang perlu ditanamkan adalah kita penyampaian secara adab dan sopan santun itu. Karena dalam semua agama mengatakan bahwa ketika kita bergaul sesama manusia atau bersosialisasi, tanamkanlah adab dan tingkah laku terlebih dahulu ketimbang ilmu. Nah, kegunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dalam rangka hal-hal resmi seperti di sekolahan, di kampus, kemudian di forum-forum resmi, seminar. Oke, lanjut. Kita menuju ke topik. Sebuah karya ilmiah harus direncanakan secara baik dan sistematis. Itu awal dari topik yang kita bahas. Jadi judul topik itu adalah ketika teman-teman ingin membuat sebuah karya ilmiah, sejatinya menggunakan pemikiran terlebih dahulu untuk mewujudkan karya ilmiah itu secara baik dan benar. Nah, topik contoh satu saja saya contohkan. Topik itu terdiri atas minimal 2 kata, ya. Jadi tidak usah melebar, tidak usah menggunakan kalimat yang panjang karena akan mengakibatkan pemborosan kata di situ. Contoh topik di modul yang sudah teman-teman download dari kampus itu ada seperti ini. Kata krisis moneter. Kalau diterjemahkan di pemahaman yang sangat formal itu artinya apa? Hampir semua perusahaan itu adalah gulung tikar. Gulung tikar di sini bukan berarti tidak merugi. Pasti semua perusahaan mengakibatkan kerugian yang sangat fatal. Nah, di sini krisis moneter itu dijadikan topik. Krisis moneter dijadikan topik yang paling mendasar atau kita bisa jadikan judul ataupun tema. Ketika topik sudah ada, maka isi dari topik tersebut tafsiran-tafsiran dari krisis moneter itu yang tadi saya sampaikan. Hampir semua perusahaan merasakan kerugian yang sangat besar. Itu isi dari topik tersebut. Dalam membuat topik, hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu ada beberapa, ya. Yang pertama yaitu harus menarik perhatian penulis. Jadi topik itu yang membuat penulis sendiri dan juga harus disukai atau diperhatikan atau menarik perhatian penulis sehingga apa? Memacu semangat untuk menulis dan menulis lagi. Ketika mahasiswa membuat suatu karangan baik novel maupun karya ilmiah, skripsi dan lain sebagainya, harus mempunyai satu topik yang memang dibahas secara detail. Topik itu ya seperti tema, tapi topik lebih luas kajiannya dibandingkan dengan tema, karena topik itu merupakan isi dari keseluruhan karya yang teman-teman buat. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, harus sempit, tidak perlu melebar. Sempit artinya apa? Maknanya topik itu harus sempit, harus dikuasai oleh seorang penulis tersebut. Jika topik melebar, artinya meluas kemana-mana, diakibatkan nanti bisa memacu penulis itu menjadikan hal-hal yang tidak perlu itu ditulis gitu loh. Jadi pemborosan bahasan, pemborosan dalam etika penulisan maupun estetisnya juga hilang pastinya. Itu yang paling saya sangat tekankan itu yang selanjutnya, syarat untuk menjadi seorang penulis, ya, yang terkait dengan topik.
Ya penulis ini kan bukan berarti harus nulis novel, cerpen, dan puisi, enggak. Nantinya jika teman-teman ingin menulis sebuah tesis, skripsi, kemudian tesis S2, kemudian disertasi, perlu menggunakan topik-topik yang sangat, ya jangan terlalu berlebihan lah. Nah yang ini adalah apa? Tidak boleh bagi seorang penulis awam atau pemula menggunakan topik yang baru. Jadi gini, ketika ada berita yang muncul di kalangan kita sekarang, tidak usah teman-teman untuk mengulas berita tersebut karena halnya memang baru. Alangkah baiknya teman-teman mengutip atau melihat berita-berita yang sudah lama, yang sudah dikaji oleh orang-orang yang sudah terdahulu, baik dia praktisi maupun dosen dan lain sebagainya. Kita bisa mengutip dari pemahaman mereka sedikit, tapi tidak perlu melebar ke pemahaman mereka yang sangat luas. Karena apa? Ketahui yang paling mendasar dulu, kemudian kita belajar dari hal yang meluas. Itu akan mengakibatkan pemahaman yang sangat baik, tidak perlu melebar dan tidak perlu banyak lah saya kira ya untuk memulai. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tesis. Tesis di sini saling bergandengan antara topik. Tesis dibuat karena adanya topik dan memiliki tujuan. Jadi tesis itu perlu digambarkan bahwa tesis sama tema itu hampir saling memerlukan. Akan tetapi jika sebuah karangan ilmiah sudah mendasari sebuah tujuan, saya kira tidak perlu adanya tema. Dan inilah perlunya adanya kerangka karangan. Perlu saya balik, jika sebuah kerangka karangan mewujudkan atau sudah mewujudkan tujuannya, saya kira kerangka karangan tersebut tidak memerlukan lagi yang namanya tema, langsung ke tujuannya saja. Nah, di sini yang disebut tesis seperti itu. Contohnya adalah sangat gampang sekali, yaitu misalkan topiknya adalah dampak buruk dari aborsi. Dampak buruk dari aborsi. Tesisnya adalah aborsi berdampak buruk ditinjau dari sudut pandang kesehatan, moral, dan agama. Jadi dalam topik tentang aborsi, ketika tesis timbul, ada beberapa kerangka karangan di situ, yaitu secara moral dan agama. Dalam tesis perlu dijabarkan lagi. Jadi runtut merunut bahwa dalam sebuah tesis itu bisa dijabarkan adanya kekurangan dan kelebihan dari topik tersebut atau dari aborsi itu ya. Ya pastinya tentunya berdampak yang sangat negatif, tapi yang jelas antara kelebihan dan kekurangan dalam tesis perlu dijabarkan di situ. Ketika sebuah topik dinyatakan banyak sekali kekurangannya, ya saya kira perlu dijabarkan juga dalam tesisnya, diibaratkan sebagai tujuannya adalah apa, untuk membandingkan di antara keduanya, mana yang paling banyak baiknya dan mana yang paling banyak buruknya. Oke, langsung ke bagian yang terakhir tentang kerangka karangan. Banyak sekali contohnya, bisa di skripsi maupun di proposal ya, yang sering teman-teman jumpai adalah proposal. Itu banyak sub-subnya, seperti tanda 1.1, kemudian 1.2, 1.3 dan seterusnya. Contoh yang bisa saya jabarkan yaitu seperti ini. Misalkan tema atau topiknya adalah air putih. Tesisnya adalah manfaat meminum air putih. Itu ya. Yang namanya manfaat dalam tesis itu pasti banyak sisi positifnya. Baru kemudian kita susun dalam kerangka. Yang kerangkanya adalah yang pertama, dasar utama orang mengkonsumsi air putih. Yang kedua bisa manfaat meminum air putih. Kemudian yang 1.3 bisa kelebihan meminum air putih dan seterusnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi bahan kajian yang sangat bermanfaat. Yang saya sampaikan kali ini
hanya esensi dari materi atau inti dari materi mata kuliah pertemuan ke-14 Bahasa Indonesia ini tentang topik tesis dan kerangka karangan. Makna dari topik tesis dan kerangka karangan mudah-mudahan teman-teman bisa maknai dengan baik. Untuk selanjutnya contoh-contoh yang atau keseluruhannya bisa teman-teman bisa baca sendiri di modul, yaitu modul dari kampus termasuk modul yang sangat singkat dan simpel, dan itu sangat gampang sekali untuk teman-teman memahaminya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah minggu depan di pra ujian. Jangan lupa stay tune, stay safe, protokol kesehatan tetap dijalankan, dan semangat selalu, sehat selalu, dan panjang umur perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.